Kita berapa orang? Begini. Why? Ini kalau share kemudian melihat peserta tuh pilihannya apa, Nak? Ada yang sudah biasa menggunakan di Google Meet, kemudian presentasi melihat peserta. Ada di mahasiswa PPG itu bisa, aduh lagi apa ya? Ini menggunakan jendela, tapi tetap saja begitu share, layarnya tidak terlihat lagi. Saya share. Nah, ini kan pesertanya tetap saja tidak terlihat. Jadi tetap nice. Sebentar, nggak nyaman kalau nggak melihat. Apa ya? Ini kelihatan, tapi begitu dipilih bahannya, untuk minta jemput.
Gimana nak? Oh, jangan, karena banyak nanti. Ada tuh bisa yang peserta PPG itu bisa, tapi jadi kutak-atik apa ya? Read list, bentar. Karena nanti akan banyak. Klik di sini kembali. Akan banyak materi nanti. Ih, bisa. Dah, biarin saya nggak lihat. Oke, ini ya. Nah, kita masuk ke metodologinya. Kemarin kan ini sudah ya. Jadi kembali ke kuantitatif, bahwa kita di kuantitatif itu, kedengaran suaranya? Kedengaran Ibu. Ya. Kedengaran Ibu. Nah, ya. Jadi kalau kuantitatif itu prinsipnya adalah context of justification. Jadi kita nanti akan mengeneralisasikan. Karena di sini kita akan menguji teori, gitu ya. Jadi kita ada ketertarikan terhadap teori, yang antar teori itu kita akan hubungkan, apakah itu menjadi hubungan ataukah itu pengaruh, sehingga hubungan itulah yang nanti akan kita buktikan. Nah, kajian itu nanti secara teori kemudian masuk ke kerangka berpikir. Jadi kerangka berpikir di sini sudah analisis kita. Kemudian mengarah kepada hipotesis penelitian. Jadi hipotesis penelitian itu berarti kebenaran secara teori. Jadi kita akan membuktikan teori di situ ya. Kemarin yang kita kaji ketika kuantitatif itu ada beragam, tetapi nanti ketika kualitatif ini mudah-mudahan nanti yang sudah ditanyakan belum ke Koprodi, nanti ada metode lagi. Karena kalau 2 SKS ini agak berat kalau sudah langsung ke kualitatif. Jadi bedanya kalau tadi context of justification, sekarang context of discovery, berarti menemukan kebenaran. Kalau yang awal adalah membuktikan kebenaran. Jadi di dalamnya kita akan mengharapkan adanya penemuan yang nantinya bisa dijadikan sebagai riset lanjutan. Jadi penelitian kualitatif itu tidak digeneralisasikan karena itu berlaku secara spesifik di situ ya. Nah, Ibu, mohon maaf Ibu memotong, layarnya masih di layar penampilan peserta gitu Ibu. Wassalamualaikum, itu dia. Kenapa? Jadi ketika saya jendela tidak masuk, berarti harus layarnya semua, berarti sudah kelihatan. Sudah Ibu. Tidak bisa memilih yang jendela. Nah, yang kemarin kita kaji secara teori ada penelitian, kalau kita lihat sebagai fungsi itu adalah penelitian dasar. Jadi penelitian dasar berarti penelitian yang baru dilakukan, bukan kelanjutan dari penelitian sebelumnya. Kemudian ada penelitian terapan. Nah, penelitian terapan berarti kita akan melakukan hasil dari penelitian sebelumnya, kemudian kita terapkan ke hal yang sesuai. Kemudian ada penelitian evaluatif. Jadi kita mengevaluasi terkait dengan apakah itu kebijakan, apakah itu pelaksanaan. Misalkan saya ingin mengevaluasi bagaimana penerapan karakter PPK di SD, misalkan Guntur 01. Jadi mengevaluasi bagaimana pendidikan karakter diterapkan di sekolah tersebut. Kemudian yang berikut kita berarti bisa melakukan penelitian pengembangan. Jadi di penelitian pengembangan ini berarti kita menganalisis masalah, kemudian dari masalah kita mencari solusi, di mana solusi tersebut dilakukan oleh kita dengan cara membuat produk, ya, pengembangan. Kemudian yang terakhir itu adalah kaji tindak. Jadi kalau di kita adalah PTK, penelitian tindakan kelas. Jadi pada prinsipnya sama dengan ketika di penelitian pengembangan, tetapi beda tujuan. Jadi kalau di penelitian pengembangan tadi
dari masalah itu kita mencari solusi, solusinya itu sebuah produk yang kita hasilkan. Nah, sementara kalau dikaji tindak, solusi tersebut itu adalah dengan cara mengobati, melakukan tindakan. Jadi beda ya. Jadi solusinya dengan cara memberikan tindakan, jadi seolah-olah seperti kita kalau sakit, kemudian oleh dokter diberikan obat, kemudian kita melakukan pengobatan. Itu yang dikaji tindak. Nanti mudah-mudahan yang di penelitian yang metode berikutnya bisa kita lebih luas lagi. Jadi 2 hal, menyelesaikan permasalahan, tetapi yang satu dengan cara menghasilkan, kemudian produk itu dijadikan solusi untuk menyelesaikan masalah. Tetapi kalau kaji tindak itu adalah kita melakukan perbaikan dengan cara memberikan tindakan, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari desain, ada desain eksperimen, ada non eksperimen. Jadi melakukan tindakan dengan tidak melakukan tindakan. Nah, ada tindakan bukan melakukan, ada tindakan dengan yang tidak ada tindakan. Nah, yang eksperimen itu ada tindakan itu ada penelitian murni, ini biasanya yang terkait dengan kesehatan yang di lab begitu ya. Misalkan pakar melakukan bagaimana pembuatan vaksin, itu penelitian murni. Nah, sementara penelitian kuasi itu adalah penelitian yang dilakukan menyangkut tentang konteks perilaku. Jadi kuasi ini penelitiannya dikatakan penelitian semu. Artinya bahwa apa yang kita lakukan itu tidak murni dari pengaruh tindakan, tetapi ada faktor lain yang bisa mempengaruhi tindakan. Nah, ini biasanya terkait pendidikan. Misalkan kita akan melakukan penelitian tentang pengaruh penggunaan atau pengaruh PJBL, pengaruh model pembelajaran project based learning terhadap motivasi belajar. Nah, jadi ketika kita melakukan pembelajaran dengan project based learning, nah bagaimana motivasi belajar siswa? Itu motivasi tidak selalu seluruhnya berdasarkan berkat dari PJBL. Itu yang dikatakan situasi. Jadi faktor lain pasti akan berdampak. Bukan gara-gara PJBL saja. Mungkin karena gurunya ngajarnya bagus. Mungkin karena medianya yang bagus. Jadi bukan gara-gara PJBL-nya. Faktor lain akan mempengaruhi. Nah, itu yang dikatakan penelitian kuasi. Jadi walaupun kita melakukan penelitian tindakannya dengan PJBL, tidak murni, tidak 100% dampak dari PJBL. Itu ada faktor lain yang tidak bisa kita kontrol. Sebentar. Ya, sebentar lagi ngajar, sebentar WA saja dulu. Sebentar, Nak. Oke, ada pertanyaan sebelum ini, saya baca dulu ini. Ada pertanyaan, silakan. Antara eksperimen dengan eksperimen murni dengan eksperimen kuasi. Jadi kalau murni, misalkan saya melakukan penelitian pengaruh, misalkan pengaruh vaksin, misalkan di formula, misalkan formula A untuk vaksin merah putih, misalkan. Jadi betul-betul campuran itu berpengaruh terhadap campuran yang lain yang dilakukan di lab. Jadi bukan gara-gara laborannya, bukan, tapi memang karena zat-zat kimia itu. Itu yang dikatakan eksperimen murni. Nah, sementara tadi yang kuasi itu adalah yang ada faktor lain selain faktor yang di dalam tindakan. Nah, sementara yang berikutnya subjek tunggal. Artinya kalau di penelitian kuasi itu ada istilah kelas kontrol dan kelas eksperimen. Jadi kalau tadi saya mau meneliti tentang pengaruh PJBL terhadap motivasi belajar, misalkan siswa kelas 3 SD.
Jadi yang satu kelas menggunakan PJBL, yang satu kelas lagi menggunakan non PJBL. Misalkan menggunakan diskusi kelompok misalkan. Nah, tetapi kalau yang subjek tunggal kita tidak memiliki kelompok kontrol, jadi hanya satu kelas. Nah, jadi kita ketika penelitian pengaruh PJBL, jadi kita mengajar hanya di kelas itu. Jadi kita sebelum mengajar, kita mengecek dulu bagaimana motivasi belajar siswanya. Kemudian kita memberikan tindakan project based learning. Setelah tindakan itu kita lakukan lagi pengumpulan data motivasi belajar. Jadi kita membandingkan antara sebelum belajar dengan PJBL dengan setelah belajar PJBL. Nah, ini penelitian subjek tunggal lemah karena kita tidak bisa membandingkan kelompok di situ. Itu yang tidak disarankan, itu lemah sekali. Nah, biasanya ini biasanya ini dilakukan ketika misalkan tadi di penelitian pengembangan. Saya misalkan mengembangkan tentang media pembelajaran berbasis misalkan storyteller berbasis Android misalkan. Nah, media pembelajaran berbasis Android itu kemudian kita lakukan pengujian terhadap pakar. Nah, setelah kita lakukan pengujian terhadap pakar, kemudian kita dapatkan hasilnya layak, kemudian kita ujikan di kelas. Jadi kita mengecek anak itu selama ini seperti apa, kemudian kita gunakan produk tersebut, akhirnya seperti apa. Nah, itu bisa digunakan subjek tunggal. Jadi untuk melihat efektivitas dari produk. Tapi kalau kita secara khusus eksperimen untuk subjek tunggal itu sangat lemah sekali. Sehingga tidak disarankan, bukan tidak boleh, tetapi tidak disarankan. Karena itu akan sangat lemah sekali hasilnya. Nah, kemudian yang non-eksperimen, itu penelitian analitik, jadi menganalisis apakah studi pustaka atau analisis konten. Kemudian deskriptif, misalkan mendeskripsikan. Jadi saya mendeskripsikan tentang sesuatu hal, misalkan pelaksanaan tadi. Beda antara mendeskripsikan di deskriptif dengan mendeskripsikan di kualitatif. Misalkan tadi, saya akan melakukan penelitian tentang penerapan PPK di kelas 3 SD Guntur 01. Kalau kualitatif berarti saya sajikan full dengan kata-kata, tidak bicara tentang statistik, tidak bicara tentang angka. Tapi kalau deskriptif bisa di dalamnya ada angka. Artinya misalkan 100 sekian persen siswa telah memiliki karakter tanggung jawab, misalkan itu deskriptif. Jadi bedanya kuali tidak ada angka, sementara deskriptif ada angka. Itu bedanya juga pada nanti analisis data. Nah, berikutnya adalah ex post facto. Nah, di sini ex post facto ada tindakan, tapi tindakannya tidak dibuat oleh kita. Tapi tindakannya yang sudah dan sedang terjadi, ya, ataupun yang penelitian korelasi. Itu yang kemarin, kan? Nah, jadi sekarang kita masuk pada prosedur. Jadi ketika kita akan melakukan penelitian, bukan judul yang di awal kita pikirkan. Tetapi yang perlu kita lakukan itu adalah bagaimana kita merespek, empati, kemudian kita memiliki perhatian terhadap lingkungan yang ada di konteks kita. Jadi dari situlah berarti kita melihat apa yang terjadi di lapangan, kemudian kita sandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi. Jadi harus betul-betul kita tanggap terhadap lingkungan, kemudian dari situ ada permasalahan yang terjadi. Jadi bagaimana kita melihatnya, permasalahan itu terjadi di lapangan, mengapa masalah itu terjadi, penyebabnya apa, supaya masalah itu terselesaikan, solusinya apa. Nah itu, jadi solusinya apa? Jadi kita bicara solusi, mengapa solusi itu kita angkat atau kita jadikan sebagai suatu penyelesaian di situ. Nah, baru setelah itu kita masuk ke konteks masalah penelitian. Jadi keadaan ini betul-betul kita melihat bahwa di dalam penelitian kuantitatif itu ada minimal kalau S1 ya,
ada 2 variabel atau 2 faktor atau lebih yang menghasilkan situasi untuk mendapatkan jawaban. Ini yang dikatakan masalah penelitian. Berarti ada faktor X, ada faktor Y, atau ada faktor tindakan dan ada faktor Y. Kemudian kita kaitkan antar variabel tersebut. Nah, jadi menemukannya tadi berarti kita harus betul-betul bagaimana kita melihat atau membaca hasil penelitian, bagaimana kita respect terhadap pengalaman di lingkungan sehari-hari, bagaimana kita bicara kaitannya dengan forum-forum ilmiah atau dari media massa. Di situ betul-betul kita tanggap terhadap lingkungan tentang atau konteks yang terjadi. Jadi yang pertama berarti tetapkan fokus perhatian kita. Misalkan sekarang kita berada pada masa pandemi, sudah mulai masuk ke era anak-anak belajar luring terbatas. Dari situ saya memiliki perhatian apa, fokus apa terhadap situasi tersebut. Kemudian nanti cari, temukan terkait dengan hal-hal yang ada di dalam fokus itu. Kemudian kita pikirkan, kita analisis situasi tersebut, baru kita rumuskan masalahnya. Nah, masuk ke dalam permasalahan itu berarti kita melihatnya pada konteks kita akan membuat satu rencana penelitian, itu yang dikatakan proposal. Jadi di proposal tentunya itu sistematikanya mulai dari halaman judul, kemudian daftar isi, pengesahan, bab 1 sampai bab 3, kemudian daftar pustaka atau mungkin ditambah lampiran. Itu ya. Itu sistematika. Jadi ending dari mata kuliah ini adalah mampu menyusun proposal penelitian. Ketika kita berbicara terkait dengan judul, ini berarti nanti betul-betul bahwa judul itu memiliki pernyataan masalah di situ. Kemudian ada arahan tentang langkah penelitian yang akan dilakukan dan ruang lingkup penelitian. Itu dari rumusannya. Nah, isinya adalah deskripsi umum terkait dengan masalah yang diteliti, kemudian menggambarkan adanya kaitan antar variabel. Itu yang dimaksud dengan tujuan rumusan judul. Nah, di sini berarti harus betul-betul dinyatakan secara singkat, jelas, dan logis, dan tentunya layak diteliti. Nah, alasannya menarik, kemudian layak, dan betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Misalkan ini, pelaksanaan pembelajaran tematik di SD Negeri Karangasem, misalkan 01 Pagi Jakarta Timur. Nah, kalau ini dilakukan, kemudian kita tidak berurusan dengan angka, berarti kualitatif. Tapi kalau ini dilakukan, nanti kita menyangkut tentang angka, baik itu adalah persentase, rata, dan sebagainya, berarti kita deskriptif. Gitu ya. Demikian juga untuk yang strategi pembelajaran sains di SD. Kemudian pembelajaran sains melalui penerapan pakem. Jadi ini 3 ini ciri-ciri dari rumusan, apakah itu deskriptif ataukah yang kualitatif. Nah, sementara kalau yang kuantitatif, kita memiliki ada variabel minat baca, ada variabel kemampuan bercerita. Jadi ada masalah di sini bagaimana kaitan antara minat baca dan kemampuan bercerita. Jadi hubungannya adalah hubungan antara minat baca dan kemampuan bercerita. Misalkan di kelas 1 SD tidak disebutkan SD mana. Jadi sifatnya umum yang menyangkut ada di lingkungan populasi terjangkau. Ya. Misalkan lagi hubungan antara sama ya. Hubungan minat terhadap ini. Jadi kalau di sini kita menggunakan antara berarti padanannya dan. Tapi kalau tidak ada antara berarti digunakan dengan. Di hubungan minat baca terhadap mata pelajaran sains dan kemampuan melaksanakan keterampilan proses. Jadi di sini tidak ada antara. Jadi kalau ada antara berarti padanannya adalah dan. Nah, ini yang dikatakan rumusan judul korelasional. Oke, nah berikut misalkan pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru kelas 1 SD.
Jadi kepala sekolah itu mereka memimpinnya dengan gaya apa? Nah, ini berarti sudah dilakukan atau sedang dilakukan oleh para kepala sekolah. Jadi kita tidak menyuruh kepala sekolah menggunakan gaya tertentu. Nah, ini yang dimaksud dengan penelitian ex post facto. Jadi tindakannya adalah gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan ini tidak dikondisikan oleh kita, tetapi mereka sendiri yang selama ini melakukan kepemimpinannya seperti apa. Nah, ini dikatakan ex post facto. Nah, demikian juga stimulasi orang tua, pengaruh stimulasi orang tua terhadap sikap beragama. Jadi stimulasi orang tua kita tidak dikondisikan, tetapi mereka sendiri sebagai orang tua, mereka melakukan stimulasi apa terhadap anaknya di rumah. Ini yang dimaksud dengan tindakan yang tidak dilakukan oleh kita. Nah, ini yang dimaksud dengan ex post facto. Jadi sebelum dan sedang terjadi. Nah, peningkatan kemampuan menyelesaikan soal cerita melalui penerapan strategi George Polya. Jadi ciri dari kata peningkatan berarti ini penelitian kaji tindak. Itu adalah action research atau penelitian tindakan kelas. Jadi cirinya adalah peningkatan atau ada kata meningkat. Penerapan active learning dalam meningkatkan motivasi belajar. Jadi boleh di awalnya peningkatan, boleh menggunakan di tengahnya ada meningkat. Jadi kalau ada meningkat, itu berarti penelitiannya PTK. Nah, sementara kalau berpengaruh bermain puzzle terhadap kemampuan visual spasial. Jadi bermain puzzle-nya kita kondisikan. Anak-anak yang satu kelas bermain puzzle, misalkan yang satu kelas anak belajar misalkan dengan metodenya bukan bermain atau bermain lain. Itu yang dimaksud dengan eksperimen. Biasanya judul ini digunakan dengan judul besar dengan judul kecil. Jadi studi eksperimen pada siswa kelas 1 SD. Gimana? Jadi tempatnya ini sebagai tempat penelitian. Tapi kalau judul besar tidak ada kata tempat. Kita cukup pada siswa kelas 1 SD di Jakarta. Boleh dijelaskan studi eksperimen pada siswa kelas 1 SD Negeri Cipinang. Jadi ini judul kecil. Jadi kalau misalkan judul besar, kita tidak menggunakan kata SD Negeri Cipinangnya. Misalkan pengaruh penerapan pendekatan kooperatif. Jadi satu kelas menggunakan pendekatan kooperatif, satu kelas lagi non kooperatif. Misalkan dengan menggunakan kontekstual. Jadi bukan cooperative learning misalkan. Ya, jadi eksperimen. Kita masuk pada rumusan judul dulu ya. Ini yang mesti cari-cari. Ada pertanyaan dari judul? Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Silakan. Untuk tugas yang kemarin kan ada penelitian eksperimen ya, Bu. Seperti misalkan judulnya itu bagaimana. Nah, saya menemukan jurnal. Itu jurnalnya juga ada di Sinta, udah ada ISSN-nya. Nah, judulnya itu tetapi bukan pengaruh dan terhadap, Bu, untuk penelitian eksperimen. Tetapi ada kata-kata metode eksperimen untuk bla bla bla. Jadi di dalam judulnya itu tertera tulisan metode eksperimennya, Bu. Apakah itu bisa dikatakan sebagai penelitian eksperimen? Beda antara judul skripsi, tesis, disertasi dengan judul artikel, itu beda. Jadi kalau sudah bicara artikel itu sudah ada spesifikasi tersendiri. Jadi kalau kita judul artikelnya pengaruh bla 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 terhadap bla 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 nggak bakalan laku itu di luar negeri. Karena itu tidak aturan artikel. Makanya artikel di luar negeri judulnya aneh-aneh, judulnya nyentrik di situ. Karena tekniknya aturannya berbeda dengan judul di tesis, penelitian, skripsi ataupun disertasi. Itu berbeda ya. Yang kita lihat itu adalah di metodologi penelitiannya atau di abstraknya nanti ketemu oh itu eksperimen, oh itu korelasi, oh itu deskriptif dan sebagainya. Kadang di judul artikel itu dia ada pertanyaan judul artikel itu.
Mengapa saya tidak paham bahasa Indonesia? Bisa jadi artikel itu, judul itu. Padahal kan di aturan judul tidak bentuk pertanyaan, tapi di artikel itu boleh. Silakan coba searching lagi artikel itu. Apalagi artikel-artikel Scopus, judulnya itu, loh kok begini ya, loh kok begini tapi begitu. Jadi judul itu menarik, membuat orang penasaran. Kalau judul artikel beda dengan judul skripsi, tesis, disertasi. Jadi kalau judul yang skripsi, tesis, disertasi harus menggambarkan isi. Tapi kalau di dalam artikel itu tidak selalu menggambarkan isi, justru tertarik di situ, nyentrik, spesifik. Di situ, itu aturannya berbeda. Karena sudah beda produknya, itu produknya artikel, ini produknya adalah karya ilmiah dalam bentuk tesis, skripsi, disertasi, itu sudah lain. Ya, ada lagi? Baik Ibu. Ibu maaf sebentar Bu. Berarti kalau di metodologi penelitiannya itu sudah dikatakan eksperimen, berarti itu sudah penelitian eksperimen ya Bu? Iya, betul. Kan dia melakukannya dengan eksperimen. Baik Ibu. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, ada lagi. Oke, sekarang kaitan judul dengan rumusan masalah. Ketika tadi, pokoknya ada kata ningkat, itu berarti PTK. Jadi peningkatan kecerdasan emosi, jangan-jangan di PTK semua lagi. Nah, atau upaya meningkatkan, ini bahasa Indonesia ya, tata bahasa Indonesia ini. Nah, ketika di judul berarti ini tinggal menggunakan kata apakah atau menggunakan kata bagaimana. Jadi apakah kecerdasan emosi anak usia di TK misalkan dapat ditingkatkan melalui bermain peran, atau bagaimana meningkatkan. Ya, jadi ditanyakan dari judul dengan apakah atau bagaimana. Sebentar, supaya ini PTK terlalu banyak puyeng, terlalu banyak judul. Tuh, jangan PTK semua ini. Jangan ini file PTK lagi. Ada lagi? Sebentar, PTK ini. Silahkan, ada lagi. Nah, ini. Ya. Ya. Bedanya apa dengan yang sudah diteliti? Itu dikatakan novelty. Kalau misalkan saya tertarik dengan PJBL, pengaruh Project Based Learning terhadap motivasi belajar siswa kelas 3 SD. Tapi begitu saya baca itu sudah dilakukan misalkan di Makassar. Nah, yang di Makassar dilakukan misalkan pengaruh Project Based Learning terhadap motivasi belajar. Kalau saya misalkan saya motivasi belajar IPA. Nah, di Makassar misalkan motivasi belajar IPS. Apa bedanya? Kalau tidak ada beda, ya berarti tidak bisa diteliti. Karena motivasi belajar dimanapun mata pelajarannya tetap sama motivasi belajar. Nah, itu. Dan misalkan lagi yang di Makassar, itu motivasi belajar kelas 3 SD. Saya teliti motivasi belajar kelas 5 SD. Apa bedanya? Nah, kalau tidak bisa menjelaskan bedanya, itu tidak bisa diteliti. Apa bedanya siswa kelas 3 dengan siswa kelas 5? Apa bedanya motivasi kelas 3 dengan motivasi kelas 5? Kalau tidak bisa jawab, tidak bisa diteliti. Karena tidak ada dasar teori. Nah, itu. Jadi harus ada dasar teori yang menjawab apa bedanya penelitian yang sudah dilakukan orang lain. Itu ya. Itu yang dikatakan novelty. Itu kebaruannya penelitian kita. Tapi kalau misalkan yang sudah saya searching itu penelitiannya di SMA kelas 3 SMA, misalkan saya teliti di SD. Nah, beda tuh SMA dengan SD. Apa bedanya? Nah, itu harus dijawab dengan teori. Kalau bisa membedakan apa sih ciri motivasi belajar kelas 3 SMA dengan ciri motivasi belajar kelas 3 SD, misalkan, atau kelas 4 SD, misalkan. Nah, kalau ada dasar teori, itu boleh dilakukan. Tapi kalau tidak ada dasar teori, tidak bisa menjawab kita secara ilmiah.
Itu ya. Oke, beda dengan PTK. Kalau PTK misalkan peningkatan tadi melalui bermain peran, misalkan bermain peran orang lain seperti apa, bermain peran yang saya seperti apa. Jadi ala saya bermain perannya seperti apa. Nah, itu yang ditunjukkan sebagai bedanya dengan riset yang sudah dilakukan orang lain. Walaupun secara teori sama-sama bermain peran. Tapi kalau bermain peran yang dilakukan misalkan di Surabaya seperti apa bermain perannya. Tapi yang saya desain begini berbeda dengan di Surabaya. Nah, itu boleh. Kalau action research. Itu ya. Ada lagi? Oke. Oke, misalkan sini pengaruh penerapan cooperative learning model STAD terhadap kemampuan menyelesaikan soal cerita. Jadi judul, kemudian kita tinggal rumusan masalah, tinggal apa. Tutup, Pak. Ya, ini penelitian yang eksperimen. Kedua dulu ya, nanti jangan dulu. Hipotesisnya jangan. Kedua dulu. Jadi kalau eksperimen berarti rumusan masalahnya apakah, kan? Kemudian misalkan pengaruh penggunaan CD interaktif terhadap minat belajar siswa. Jadi apakah penggunaan CD interaktif masih zaman dulu ya ini CD berpengaruh terhadap minat. Jadi tinggal digunakan kalimat tanya. Pengaruh pakem terhadap motivasi belajar IPS. Apakah pakem berpengaruh terhadap motivasi belajar IPS? Jadi tinggal ditanyakan. Nah, seperti ini. Orang lain sudah meneliti tentang pakem, tapi orang lain belajar matematik. Saya teliti IPS. Apa bedanya belajar matematik dengan IPS? Nah, itu silahkan. Kalau ada teorinya, itu bisa dilakukan. Misalkan pengaruh penerapan sekip. Nah, jadi apakah penerapan sekip berpengaruh? Tinggal ditanyakan di situ. CTL, pengaruh penerapan CTL terhadap kemampuan mengemukakan pendapat. Apakah penerapan CTL berpengaruh terhadap kemampuan mengemukakan pendapat? Tuh. Jadi rumusan pengaruh semua ya, mana hubungan. Nah, ex facto sekarang. Pengaruh gaya mengajar guru terhadap kemampuan berpikir siswa. Jadi gaya mengajar guru tidak dikondisikan, itu style mereka. Tinggal ditanyakan, apakah gaya mengajar guru berpengaruh? Sama ya versinya dengan eksperimen. Jadi bedanya kalau tadi penggunaan misalkan bermetode bermain peran, kita gunakan, kita desain, kita rancang pembelajaran dengan menggunakan bermain peran. Sementara kalau gaya mengajar kita tidak rancang, mereka sendiri yang mengajarnya stylenya seperti apa. Jadi nanti kita tinggal mengelompokkan mana yang gaya mengajarnya otoriter, gaya mengajarnya demokratis misalkan. Kemudian misalkan kita dua, otoriter dengan demokratis misalkan. Atau misalkan permisif dengan, jadi kalau kita cukup dua kalau kita untuk yang S1. Nah, kalau 3 kelompok itu sudah S2 di situ. Kan gaya kepemimpinan tadi ya. Jadi gaya kepemimpinan tidak kita buat. Nah, itu simulasi tadi. Jadi tinggal ditanyakan apakah. Tinggal itu versinya. Nah, sekarang korelasi tadi. Hubungan antara minat baca dan kemampuan bercerita. Jadi kita tinggal tanyakan apakah terdapat hubungan. Jadi baru-baru bertanya apakah terdapat hubungan. Belum bicara tentang positif negatif. Jadi apakah terdapat hubungan. Ya. Dan hubungan kepercayaan diri dengan, apakah terdapat hubungan kepercayaan diri dengan, jadi tinggal menggunakan kata apakah. Tuh tadi ya, oke, contoh-contoh lain. Nah, kan deskriptif, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru SD. Jadi bagaimana, kalau kita ingin tahu apa saja sih faktornya, jadi rumusan masalahnya bagaimana. Kalau misalkan tadi penerapan PPK di SD Guntur 01, bagaimana penerapan PPK? Tinggal begitu, tinggal menggunakan kata bagaimana. Nah, penerapan pakem, misalkan jadi tinggal bertanya bagaimana penerapan pakem. Jadi sudah sama ya. Sekarang kuali. Jadi sama faktor-faktor, tetapi bedanya tadi. Kalau deskriptif berarti ada angka, kalau kualit tidak ada angka, tapi versinya sama. Bagaimana?
Itu contoh ya. Oke. Itu contoh-contoh judul di situ. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita masuk ke bab 1. Jadi di bab 1 itu yang pertama adalah latar belakang masalah. Jadi kedua identifikasi, ketiga pembatasan, kemudian perumusan masalah, kegunaan atau manfaat penelitian. Ya. Jadi ketika latar belakang berarti di sini harus betul-betul uraian antara dasolen dan dasyen, antara harapan dan kenyataan. Di harapannya apa, kenyataannya terjadinya seperti bagaimana. Jadi terjadi adanya kesenjangan, ada gap antara harapan dan kenyataan, antara dasolen dan dasyen. Sehingga di sini kita harus betul-betul memaparkan. Ini diperlukan sekali bagaimana kemampuan menulis. Karena kita harus memberikan paparan secara kronologis sehingga terjadinya adanya kemengapaan. Mengapa ini diteliti? Jadi itu gerbang bagaimana kita akan melakukan penelitian, mengapa itu diteliti oleh kita. Jadi diuraikan dari mulai hal yang umum mengarah ke hal yang khusus terkait dengan variabel yang diteliti. Jadi umumnya jangan terlalu jauh. Misalkan tadi ketika kita akan melakukan penelitian tentang bagaimana penerapan PPK misalkan. Jadi mengapa saya meneliti tentang PPK, meneliti tentang penerapan PPK, apa sih pentingnya PPK? Nah, itu dijelaskan secara umum terkait dengan karakter. Bagaimana karakter itu, bagaimana dampak karakter, apa yang harus terjadi pada anak, karakter seperti apa yang terjadi. Nah, itu yang harus dijelaskan secara umum, baru nanti terkait dengan hal yang khusus. Misalkan lagi tadi, pengaruh penerapan SEKIP terhadap motivasi belajar siswa. Mengapa saya tertarik dengan SEKIP? Mengapa saya tertarik dengan motivasi belajar siswa? Apa sih yang terjadi selama ini? Nah, itu harus dipertanyakan. Jadi banyak pertanyaan tentang kemengapaan. Nah, berarti kita bicara tentang bagaimana motivasi belajar. Apa sih pentingnya motivasi belajar? Bagaimana anak kelas, misalkan di sekolah itu SD. Apa sih SD itu? Bagaimana siswa SD? Apa yang harus dilakukan terhadap siswa SD? Itu umum. Nah, baru dari situ stimulasinya mengarah kepada motivasi belajar. Apa sih pentingnya motivasi belajar siswa? Bagaimana selama ini motivasi belajar siswa? Ada masalah apa dengan motivasi belajar siswa tersebut? Jadi harus dirinci seolah-olah seperti dokter ketika mengobservasi pasien. Itu kan diidentifikasi tuh apa sih yang terjadi pada badan pasien itu. Nah, setelah terjadi ada analisis masalah, baru berikutnya dicari penyebabnya. Mengapa motivasi belajar itu misalkan dikatakan rendah? Padahal kan bagaimana pentingnya motivasi belajar. Jadi ada gap antara pentingnya motivasi belajar dengan kondisi di lapangan seperti apa motivasi belajar mereka. Apa penyebabnya motivasi belajar itu rendah? Nah, penyebab itu harus dirinci. Walaupun nanti solusi kita adalah pembelajaran PJBL. Jadi selama ini guru mengajar di kelas tersebut seperti apa? Pada dasarnya guru itu seperti apa mengajarnya? Apakah mereka sudah mengarah kepada pembelajaran yang sesuai harapan? Nah, itu yang harus dirinci. Baru dari penyebab-penyebab itu, jadi ada identifikasi masalah, ada identifikasi penyebab masalah, baru nanti mengarah ke solusi. Jadi kita melihatnya itu adalah solusinya. Solusinya apa? Saya memilih project based learning. Mengapa itu dipilih? Apa sih bagusnya PJBL? Apa sih dampaknya PJBL? Nah, itu berarti bicara tentang teori. Jadi teori ini adalah memperkuat tentang solusi. Mengapa saya memilih PJBL?
Nah, PJBL itu apa sih PJBL? Apa dampak PJBL? Nah, kalau dampak itu kita lakukan terhadap pembelajaran, berarti nanti seperti apa yang terjadi? Jadi dukungan teori untuk penguat kemengapaan, bukan kumpulan teori. Di situ ya. Jadi itu harus kuat di sini ketika tadi analisis masalah, analisis penyebab masalah, kemudian sampaikan solusi, dipilih dari penyebab tersebut. Jadi misalkan pada umumnya pembelajaran pembelajaran di kelas 3 SD, guru kebanyakan hanya menggunakan pembelajaran misalkan menggunakan diskusi kelompok misalkan. Jadi guru siswa kurang aktif misalkan. Nah, ketika bicara itu mana faktanya? Nah, fakta itu didukung oleh artikel atau fakta itu didukung oleh hasil observasi kita di lapangan. Misalkan berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama melaksanakan PKM di sekolah dasar teridentifikasi bahwa bla 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 bla. Nah, nanti digunakanlah bukti-bukti ya dari fakta itu. Hasil observasi peneliti tanggal sekian sampai sekian. Jadi ada footnote-nya nanti. Di footnote itu adalah data observasinya kapan. Jadi di dalam latar belakang itu harus betul-betul kuat mengapa saya meneliti. Nah, ketika tadi bicara tentang Dasolen Dasen, itu yang dikatakan state of the art. Jadi kita mengarah alur pikir mengapa kita melakukan penelitian tersebut. Nah, jadi fakta itu didukung oleh fakta kita di lapangan, hasil kita, atau fakta berdasarkan artikel. Jadi hal ini sesuai dengan yang telah diteliti oleh misalkan Riyadi yang menyatakan bahwa bla 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 bla. Jadi di dalam latar belakang sangat diperlukan sekali artikel-artikel untuk mendukung tentang kemengapaan. Itu bicara tentang state of the art di situ. Jadi mengapa saya meneliti itu. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang sekip, ini kita sodorkan bahwa sekip itu sebagai suatu solusi. Mengapa sekip itu kita penting? Kita akan gunakan. Jadi saya cari lagi artikel siapa yang sudah meneliti sekip. Apa sih dampak sekip? Walaupun bukan ke motivasi belajar. Jadi kita melihat menurut siapa dia sudah melakukan penelitian sekip, dampaknya apa dari sekip itu. Atau tadi PJBL misalkan, apa dampak dari PJBL itu. Jadi harus betul-betul didukung mengapa melakukan penelitian tersebut. Mengapa pentingnya motivasi belajar? Mengapa yang dipilihnya adalah PJBL? Apa sih fakta PJBL? Apa kelebihan PJBL? Dukung teori, dukung artikel. Kemudian terakhir, penelitian terkait penelitian sebelumnya yang dilakukan terhadap sekip itu dilakukan oleh siapa. Jadi disitulah berarti kita cari penelitian yang hampir sama dengan kita, kemudian kita ungkapkan di situ, dan di situ kita sampaikan bedanya apa dengan hasil penelitian kita. Jadi di situ yang menyatakan tadi pertanyaan tadi, kalau yang lain yang ditelitinya apa, sementara yang saya ini loh bedanya apa dengan yang sebelumnya. Gitu ya. Nanti kita analisis dari teori latar belakang. Satu contoh latar belakang nanti kita analisis. Jadi kuncinya ada state of the art, ada Dasolen. Ada novelty, maaf, Dasolen. Jadi state of the art itu Dasolen dan Dasen. Kemudian terakhir itu adalah ada novelty, kebaruan dari penelitian. Situ ya. Nah, baru kita identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah itu boleh memuat secara komprehensif masalah yang ada di dalam latar belakang. Jadi copy lagi atau kita menggunakan kalimat negatif atau kalimat tanya. Silahkan konsisten. Biasanya lebih banyak menggunakan kalimat negatif. Artinya masalah-masalah yang ada di latar belakang di situ ya. Itu lebih banyak itu.
Nyatakan dalam kalimat tanya harus memuat rumusan masalah yang akan diteliti. Jadi kita bertanya terkait dengan variabel-variabel tersebut. Jadi itu misalkan karena kita meneliti tentang motivasi belajar, kaitan itu pengaruh PJBL tentang dengan motivasi belajar. Kalau saya menggunakan versi kalimat negatif, berarti itu adalah copy paste dari latar belakang. Tapi kalau saya menggunakan kata tanya, kalimat tanya, berarti saya gunakan saya buat kalimat tanya yang menanyakan tentang motivasi belajar, menanyakan project based learning. Tapi di dalamnya ada rumusan yang akan diteliti. Misalkan, identifikasi pertama adalah bagaimana motivasi belajar siswa kelas 3 SD di DKI Jakarta. Faktor-faktor apa yang menyebabkan motivasi belajar siswa kelas 3 SD bla 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 bla. Dan apa kelebihan atau bagaimana dampak dari project based learning. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan terkait dengan dua variabel tersebut. Faktor apa yang misalkan faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan project based learning. Misalkan terus terakhir itu atau ada beberapa di situ yang ditanyakan. Apakah project based learning berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa kelas 3 SD bla 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 bla. Jadi kalau menggunakan kalimat tanya silakan buat kalimat tanya yang menanyakan kedua variabel tersebut. Tapi ada rumusan masalah yang akan kita. Nah, baru berikutnya batasi masalah itu. Jadi tujuannya apa? Kita batasi secara spesifik. Kita tidak meneliti semuanya, tetapi kita buat secara khusus. Jadi ketika kita akan meneliti tentang PJBL, berarti di situ yang dimaksud dengan project based learning dalam penelitian ini adalah bla 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 bla. Yang dimaksud dengan motivasi belajar dalam penelitian ini adalah bla 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 bla. Itu ya. Nah, itu di pembatasan masalah. Nah, kemudian dilengkapi dengan subjek penelitian. Jadi penelitian ini akan dilakukan di kelas 3 SD di DKI Jakarta. Nah, baru berikutnya rumusan masalah. Yang tadi ya. Jadi apakah atau bagaimana. Oke, ini teori tadi sudah ya ada di sini. Oke, tadi sudah. Nah, ini yang sering banyak salah di PGSD. Kegunaan atau manfaat penelitian. Jadi kegunaan atau manfaat penelitian itu yang pertama adalah secara teoretik atau teoretis. Jadi bukan teori. Nah, menggambarkan kegunaan dalam memberikan kontribusi terhadap perkembangan hasanah keilmuan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi di dalam pengembangan hasanah keilmuan, khususnya tentang penerapan project based learning dalam pembelajaran di sekolah dasar. Jadi ilmu di situ. Bagaimana akan menerapkan project based learning? Berikutnya adalah terkait dengan praktis. Ini yang sering salah di PGSD. Jadi praktis itu menggambarkan secara langsung dapat digunakan oleh berbagai pihak terkait. Nah, ini jadi digunakan runtut dari mulai formal hingga non formal dan tentunya bersifat operasional. Jadi kalau penelitian ini misalkan bermanfaat bagi kepala sekolah, diharapkan mampu misalkan meningkatkan manajerial sekolah yang dipimpinnya. Kemudian bagi guru apa. Nah, kalau penelitiannya pengaruh, kalau penelitiannya korelasi, tidak perlu bagi siswa. Karena siswa hanya sebagai objek yang diteliti. Jadi, ketika kita melakukan penelitian project based learning, ternyata hasilnya mampu meningkatkan motivasi belajar, tentunya itu berpengaruh bagi guru. Apa sih pengaruhnya? Manfaatnya apa bagi kepala sekolah? Kemudian terakhir adalah bagi peneliti selanjutnya, gitu ya. Jadi bagi peneliti selanjutnya. Jadi artinya peneliti selanjutnya itu siapa? Silahkan siapa saja. Yang penting orang yang membaca skripsi kita dan dia akan melakukan penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam penelitian terkait tentang PJBL
atau terkait tentang pembelajaran di SD dan sebagainya. Itu peneliti selanjutnya. Nah, tidak perlu bagi sekolah karena sekolah tidak akan membaca skripsi kita. Yang membaca itu pasti kepala sekolah, pasti gurunya, sekolahnya tidak. Ini yang sering terjadi di PGSD, bermanfaat bagi sekolah. Apa sih manfaatnya? Otomatis manajerial. Ketika hasil penelitian ini mampu meningkatkan manajerial sekolah yang dipimpinnya, itu berarti sudah ke sekolah. Karena kepala sekolah di situ. Atau mampu memberikan masukan terhadap guru dalam upaya meningkatkan proses pembelajaran. Nah, itu efeknya ke sekolah juga. Itu yang hati-hati membaca skripsi di PGSD. Tidak ada bermanfaat bagi sekolah. Dan tidak perlu bermanfaat bagi peneliti. Tidak perlu. Untuk apa disampaikan ke orang lain? Rasakan sendiri. Mau bonyok, mau beruntung, rasakan sendiri. Jadi tidak usah dikasih tahu ke orang lain. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti. Oh, manfaatnya apa? Nah, itu kadang tidak jujur. Karena kalau kita tanya apa sih manfaat membuat skripsi, itu akan sangat banyak kalau mau jujur. Hati-hati di situ. Di PGSD masih banyak. Saya sering marah di proposal maupun di ujian. Tapi ya begitulah, cuma didengar marah. Dosen-dosennya juga tidak peduli, tetap aja ketemu saya, maka sampai saya jangan jadikan penguji daripada mahasiswa disalahkan saya. Dosennya sendiri ketika mahasiswa disalahkan tidak peduli. Masih terus sampai kemarin masih ada bermanfaat bagi sekolah, bermanfaat bagi peneliti. Untuk apa sih disampaikan ke orang lain? Emang orang lain akan terenyuh dengan kita? Emang orang lain akan bangga dengan kita bahwa kita bisa memanfaatkan skripsi? Tidak akan. Jadi manfaatnya itu apa sih yang kita lakukan? Itu ya. Oke, ambil contoh. Ada pertanyaan sebelum ambil contoh. Bab 1 dulu. Silakan, ada pertanyaan, saya ambil dulu. Silakan, ada pertanyaan. Nanti kalau sudah RND itu nanti ada spesifikasi pada bab 3. Ya, sudah selesai bab 1 berarti sudah langsung produk bab 1. Ya, jadi kita sudah praktek sekarang, bukan lagi bicara teori. Oke, kita ambil contoh.